Salam adik-adik. Di sini ada Kak Febri. Sekarang siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Udah, kalau udah siap dengerin firman Tuhan, berarti adik-adik udah rapih kakak sekarang. Kakak udah rapi nih adik-adik. Oke deh kalau gitu. Kalau udah siap mau dengerin firman Tuhan, coba kakak mau nanya dulu kabarnya. Baik gak? Baik? Oke, kalau sehat semua, baik semua. Tapi kalau kalian ada yang lemas-lemasan, jangan lemas-lemasan ya, harus kasih tas, semangat karena Tuhan Yesus selalu bersama kita loh adik-adik. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Oke, di bulan Oktober ini akan ada tema baru, jadi adik-adik harus dengerin temanya apa ya. Oke, dan sekarang kakak mau kasih tahu sebuah informasi nih yang penting buat adik-adik. Udah siap belum? Oke, informasinya apa tadi? Oke, itu belum kakak kasih tahu. Oke, jadi kita akan ada selama bulan Oktober ini FLC Kids Challenge. Yay, balik lagi nih. Oke, kalau gitu FLC Kids Challenge-nya apa kakak? Yaitu menyusun kata. Jadi selama bulan Oktober ini, selama ibadah online service ini, kakak akan kasih kata-kata yang keselip nanti di setiap video. Nah, adik-adik berarti harus ikutin ibadahnya nih selama bulan Oktober ini. Biar tahu kata-katanya apa, terus nanti adik-adik susun. Oke? Nah, kalau gitu adik-adik kakak mau kasih tahu dulu nih. Apa sih syarat-syaratnya? Nah, bulan Oktober ini akan diadakan FLC Kids Challenge, yaitu menyusun kata. Nah, itu akan dikasih sebuah kata di setiap video ibadah online berlangsung selama bulan Oktober ini, berarti 4 minggu ya adik-adik. Jadi nanti akan menjadi sebuah kalimat. Lalu kita akan pilih satu orang pemenang yang tercepat dan paling benar menjawab challenge-nya. Jawaban akan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor ini ya adik-adik. Pengumuman pemenang akan diumumkan hari Minggu tanggal 1 November 2020. Oke deh adik-adik, sekarang perhatiin ibadah online service selama bulan Oktober ini. Tapi adik-adik jangan hanya ini doang, challenge doang, tapi harus mendengarkan pesan dari Tuhan ya. Oke? Siap kalau begitu. Selamat beribadah. Dadah. Kakak juga mau beribadah dulu. Shalom FLC Kids. Wah adik-adik, kakak berharap kabar kalian semua pasti luar biasa. Karena Kak Geven, Kak Lewi, sama Kak Christine juga luar biasa. Coba lihat deh, hari ini Kak Christine, Kak Geven, sama Kak Lewi pakai baju apa ya? Ada yang tahu nggak? Gambarnya bunga-bunga nih Kak. Kak Lewi tahu nggak ini baju apa? Baju apa ya Kak? Ya, baju apa-apa Kak? Iya, batik. Tepuk tangan dong buat Kak Geven. Nah, kira-kira kita ngapain ya pakai baju batik ya? Kita mau memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Nah, bulan kemarin masih inget gak temanya kita belajar apa? Persahabatan. Di bulan Oktober ini kita udah ada tema yang baru. Tapi kakak kasih taunya nanti ya, waktu kalian mau dengar firman Tuhan. Siapa di sini senang jadi anak Tuhan? Yuk, kita mau nyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan semua. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak suka bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah-marah. Marah-marah itu dosa. Marah-marah itu dosa.
itu dosa. Anak Tuhan gak boleh aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh cubit. Bicubit-cubit itu dosa. Bicubit-cubit itu dosa. Bicubit-cubit itu dosa. Anak Tuhan gak boleh cubit. Wow, jadi siapa yang di sini jadi anak Tuhan gak boleh apa tadi? Marah. Terus gak boleh bohong. Gak boleh cubit. Dan masih banyak lagi. Nah, kita udah mau dengar firman Tuhan sebentar lagi, tapi kita harus jadi orang yang hidupnya jujur, hidupnya aman, terus orang yang menipu akan ketahuan. Itu ada di ayat apa ya? Coba buka deh sama-sama. Amsal 10 ayat 9. Yuk, sudah dibuka semua? Kita baca sama-sama ya. Orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Jadi kalau adik-adik belajar jujur pasti hidupnya tenang, gak ada yang perlu ditakutin. Tapi kalau adik-adik kerjaannya bohong, suka nipu mama papa atau bahkan teman-teman, pasti cepat atau lambat akan ketahuan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, kita siapin hati kita. Sebelumnya kita mau siapin Alkitab kita dulu. Kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1 2, 3. Nah, kalau udah siap Alkitabnya, kita lipat tangannya. Kita belajar sama-sama. Yang gak tahu lagunya boleh diikutin, tapi yang tahu lagunya kita tutup mata, kita menyembah Tuhan. Yuk, kita nyanyi Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita ulang dari awal. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Dengan iman. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Dan sekarang Tuhan kami sudah selesai puji-pujian dan penyembahan Tuhan, tapi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami, Kau bimbing kami menjadi anak yang taat, dengar-dengaran seperti Samuel kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga ajak kami untuk setiap harinya memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau dengar firman Tuhan.
Adik-adik udah siap? Udah siapin Alkitabnya? Catatannya? Oke, kalau gitu. Yuk kita dengerin. Hai adik-adik, hai parents semuanya. Ada yang tahu nggak ini dengan Kak siapa hari ini kalian bertemu semuanya? Ada yang bisa nebak? Nggak ada yang bisa nebak nih ya. Kira-kira kalau misalnya kakaknya begini, pakai pakaian begini, keren nggak? Apa? Keren? Enggak dong ya pastinya ya. Karena apa? Karena nggak kelihatan. Ini siapa nih orangnya nih ya? Oke, kakak akan membuka satu persatu bagian yang kakak tutupi ini. Pertama dari atas. Ada yang tahu nih siapa? Belum tahu juga. Oke, kita buka ya. 1, 2. Tara! Betul sekali. Jumpa lagi dengan Kak Hats di bulan yang Oktober ini. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang adik-adik pasti akan terima di bulan Oktober ini. Karena kenapa tadi Kak Hadi pakai pakaian tertutup? Karena bulan Oktober ini kita akan belajar satu tema baru yang mungkin satu kata ini adik-adik mungkin belum pernah dengar nih ya. Yaitu kata integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah memilih untuk bersikap jujur dalam segala sesuatu yang kamu perkatakan dan lakukan. Yang artinya adalah harus terbuka. Karena kalau adik-adik tertutup, artinya adalah adik-adik tidak bisa membiarkan diri adik-adik untuk Tuhan pimpin dalam setiap kehidupannya. Nah, oleh karena itu, untuk bicara tentang integritas hari ini, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang terkenal namanya Daniel. Adik ingat gak kira-kira Daniel itu salah satu cerita yang paling adik-adik ingat pas waktu di mana tuh Daniel? Ada di kandang mana? Apa? Kandang ayam? Bukan. Kandang bebek? Bukan juga. Tetapi yang binatangnya itu rada serem. Ayo kandang apa itu namanya? Betul, di kandang singa. Jadi adik-adik tahu ya, cerita hari ini kita akan melihat dari tokoh yang namanya Daniel di Goa Singa. Tapi kita nggak akan bahas, atau kakak nggak akan bercerita tentang keberadaan di Goa Singanya, tetapi ada satu kejadian sebelum Daniel dipimpin dalam setiap kehidupannya oleh salah satu kerajaan yang terbesar namanya Raja Babel. Adik-adik harus tahu, Daniel itu berasal dari satu kota yang namanya adalah Yehuda. Nah, karena orang-orang di Yehuda banyak yang nggak mengenal Tuhan dan menjauhi Tuhan, akhirnya adalah orang-orang Yehuda atau umat Tuhan, akhirnya mereka dibawa ke pemerintahan Raja Babel dan dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini ada salah satu orang pegawainya namanya Aspenas. Nah, Aspenas ini nih diminta sama Raja Nebukadnezar untuk mengumpulkan semua orang-orang muda seperti siapa? Seperti adik-adik semuanya. Orang-orang muda yang apa? Yang pinter, yang keren, yang baik hati, pokoknya segala sesuatu anak-anak mudanya yang super banget semuanya. Nah, oleh karena itu, waktu Aspenas diminta untuk mengumpulkan setiap orang-orang muda ini, langsung Aspenas mengumpulkan seluruh orang-orang muda yang terambil dari orang-orang Yehuda itu sendiri. Nah, Aspenas ini memilih beberapa pria dan terutama di dalamnya adalah Daniel bersama dengan teman-temannya. Ada yang ingat nggak nama teman-temannya siapa aja? Kalau nggak tahu nih, Kak Hadi kasih tahu nih. Jadi Daniel itu bersama dengan yang namanya Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, ketika mereka dibawa ke istana raja, mereka pasti kan bingung. Kira-kira aku mau diapain ya di istana raja ini? Tetapi Daniel tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka apapun yang terjadi. Dan raja ternyata ingin agar Daniel beserta teman-temannya untuk menjadi orang Babel juga. Dan sekali bahwa waktu raja ingin yang namanya menjadikan Daniel sebagai orang Babel, dan raja meminta bahwa agar mereka ini belajar yang namanya bahasa Babel dan budaya Babel. Dan mereka harus dilatih, ada yang tahu berapa lama? 3 tahun untuk apa? Untuk mereka bisa melayani raja. Dan Aspenas benar-benar mengajari mereka. Dan langkah yang pertama yang mereka lakukan agar mereka untuk menjadi orang-orang Babel adalah mereka mengganti nama-nama Daniel beserta dengan teman-temannya. Nah, Daniel namanya berubah jadi apa? Beltsazar. Hananya berubah menjadi namanya Sadrak. Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi
Abednego. Pas namanya mulai diganti, Daniel udah mulai curiga. Kalau pas nama kok curiga gimana ya? Coba adik-adik coba ikutin Kak Hadi yuk. Mulai curiga, pasti ada yang gak beres nih. Pasti raja ada pengen sesuatu nih dari kehidupan saya nih. Nah, oleh karena itu, mereka menjalani setiap kehidupan mereka. Dan lalu waktu mereka sudah berada di dalam istana, ternyata bagaimana cara raja agar merubah Daniel dan teman-temannya, mereka tetap lakukan beberapa cara, yaitu dengan kasih makan yang enak-enak, yaitu makanan raja. Adik-adik kira-kira bisa sebutin nggak? Makanan yang enak itu menurut adik-adik apa aja? Coba tatap mata Kak Hadi akan lihat satu-satu. Di sini yang enak ada yang bilang burger, ada yang bilang steak, ada yang bilang kambing guling. Apa? Ada yang bilang juga apa? Babi guling. Wow, kayaknya enak-enak banget tuh ya makanan dari raja-raja semuanya. Tapi nih ya, itu semua kan menurut adik-adik enak. Tetapi apa yang Daniel dan teman-teman lakukan? Mereka menghindari makanan itu semuanya. Karena mereka tahu bahwa makanan yang disediakan raja dan minuman yang disediakan raja itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Daniel beserta dengan teman-temannya menjaga kejujuran hidupnya untuk tidak makan makanan itu. Dan akhirnya apa? Daniel meminta izin kepada kepala pegawai waktu itu adalah dia berkata bahwa jangan kasih aku makan yang enak-enak itu, aku mau yang biasa-biasa aja. Boleh katakan sama Kak Hadi, biasa aja? Nah, makanan biasa itu apa nih Kak Hadi yang Daniel dan teman-temannya minta? Ternyata benar-benar gak enak banget loh adik-adik. Ternyata Daniel mintanya adalah diberikan sayur dan hanya air putih saja. Dan ketika kepala pegawai mendengarkan itu kaget. Cuman makan itu doang. Karena apa? Karena pada saat itu Daniel beserta dengan teman-temannya menjadi anak kesayangan dari kepala pegawai saat itu. Dan kepala pegawai nggak mau sampai Daniel terlihat kurus seperti dengan orang-orang muda lainnya. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah kepala pegawai itu tetap melakukan apa yang diminta Daniel dan teman-temannya. Yang terjadi adik-adik tahu nggak kira-kira apa? Waktu Daniel selama 10 hari dikasih percobaan untuk makan sayur dan cuman minum air putih aja. Apakah Daniel terlihat lemes? Sedih? Nggak bertenaga? Ternyata enggak. Ternyata Daniel justru semakin kuat, semakin gemuk. Dan dia bahkan bukan hanya sekedar gemuk, bukan hanya sekedar sehat, tetapi Tuhan menyertai Daniel dan Daniel menjadi orang-orang yang sangat pintar beserta dengan teman-temannya. Dan itu keren banget kan? Hanya dengan makan sayur dan namanya cuma minum air, Daniel pintar. Tetapi yang buat Daniel pintar tentu aja bukan hanya apa yang dia makan. Tetapi karena Tuhan menyertai setiap kehidupan Daniel. Bahkan bukan hanya sekedar Tuhan menyertai, tetapi sekali bahwa kejujuran Daniel untuk bisa menolak setiap tawaran apapun yang datang dalam setiap kehidupan Daniel, itu yang menjadikan hidupnya berbeda. Dan Kak Hadi yakin adik-adik di sini mau kan kalau di sekolah siapa yang di sini yang mau pintar, mau juara, mau jadi orang hebat juga. Tapi tentu aja waktu kalian hebat harus memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan terus memberi Daniel dan teman-temannya pengetahuan, kepandaian, dan kepintaran sehingga mereka akhirnya menjadi penasehat raja yang paling terpercaya. Dan kita lihat di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-20. Adik-adik boleh catat dan Ko Hadi bacakan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Boleh katakan sama Kak Hadi, sama-sama katakan wow, wow. Bayangkan bahwa waktu Tuhan menyertai buat setiap kehidupan Daniel dan Daniel bisa terbuka dalam setiap kehidupannya, akhirnya Tuhan berikan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun Daniel dan teman-teman yang melayani Raja Babel, tetapi sekali bahwa mereka tidak berhenti untuk tetap berdiri teguh bagi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dalam segala hal yang mereka perkatakan dan juga lakukan. Daniel dan teman-temannya jujur
Tidak hanya terhadap apa yang mereka katakan, tetapi terhadap sesuatu yang dia lakukan juga, bahkan tentang siapa diri mereka. Dan catat untuk bottom line hari ini, adik-adik sedang belajar tentang jujurlah dengan seluruh hidupmu. Boleh katakan sama-sama dengan Kak Hadi? 1, 2, 3. Jujurlah dengan seluruh hidupmu. Mereka hidup dengan jujur dalam segala hal. Bahkan ketika berhubungan dengan hal yang paling kecil, yaitu bicara tentang apa? Makanan sekalipun. Sebenarnya sebagai manusia mungkin adik-adik pikir bahwa, aduh Daniel kok kenapa ya dikasih namanya burger, kenapa dia nggak mau makan? Tetapi Daniel tahu bahwa kalau ada sesuatu makanan yang kecil pun, dia tidak bisa jujur terhadap dirinya dan kepada Tuhan. Maka dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dan dia nggak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, kalau adik-adik kalau hari ini juga mau memilih untuk menjalani kehidupan yang berintegritas, sekali lagi Kak Hadi mau katakan bahwa adik-adik harus jujur dengan seluruh hidup adik-adik semuanya. Jujurlah dalam setiap bagian hidup adik-adik. Contohnya seperti gimana Kak Hadi aku harus jujur? Contohnya paling gampang adalah lagu yang tadi Kak Christine bawain. Adik-adik nggak boleh yang namanya bohong, nggak boleh marah, nggak boleh namanya cubit adiknya. Jadi kalau adik-adik melakukan sebuah kesalahan, harus belajar namanya mengakui kesalahan adik-adik semuanya. Kalau misalnya ada yang belum nonton online service hari ini, jangan berbohong, mama aku udah nonton kok mah, tapi kenyataannya belum. Belajar untuk bersikap jujur terhadap segala sesuatu apapun yang adik-adik alami. Bahkan kalau misalnya adik-adik hari ini lagi sedih, jangan malu untuk bercerita sama papa mama. Bahkan juga kalau adik-adik ada small group nanti melalui Zoom, jangan lupa juga untuk mau jujur bercerita tentang kondisi adik-adik kepada kakak-kakak semuanya. Jadi jangan juga untuk adik-adik mencoba seperti menjadi diri orang lain yang bukan adik-adik. Contohnya, misalnya kalau adik-adik nggak perlu yang namanya berbohong, jangan berbohong. Kalau ada teman kita yang berbohong, jangan ikut-ikutan mereka. Kalau adik-adik tahu bahwa ada sesuatu yang baik yang adik-adik perlu lakukan, jangan malu untuk melakukan itu, jangan gengsi. Karena apa? Karena adik-adik tahu bahwa hari ini belajar, waktu kita melakukan segala sesuatunya, kita melakukan itu semuanya hanya untuk Tuhan Yesus yang telah berbuat baik dalam setiap kehidupan adik-adik. Satu ayat terakhir hari ini untuk kita mau baca sama-sama dan adik-adik boleh catat di dalam Amsal 11 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Orang baik dituntun oleh kejujurannya, orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Jadi waktu adik-adik ingin menjadi orang baik hari ini, ingat, waktu kita jujur, kejujuran itu yang akan menuntun adik-adik untuk menjadi seperti karakter Kristus. Karena Kristus nggak pernah bohong, Kristus selalu menepati setiap janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah pada Tuhan dan jalani apa yang kita tahu itu adalah hal yang baik dan benar yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melakukan itu semuanya karena apa? Karena adik-adik bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Jadi sekali Kak Hadi mau nanya, siapa di sini yang mau belajar untuk bersikap jujur dalam segala sesuatunya? Boleh angkat tangannya? Mau semuanya nih ya. Nah yang mau sama-sama, kalau yang parents masih berserta dengan adik-adik semuanya, sama-sama kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa agar melalui setiap kehidupan kita bisa jujur dalam segala sesuatu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman hari ini, mengajarkan buat setiap kehidupan kami, untuk kami bisa jujur dalam segala sesuatu apapun yang kami alami hari ini. Walaupun ada sesuatu kesedihan sekecil apapun Tuhan yang adik-adik alami hari ini, kami mau belajar bila Roh Kudus untuk bisa kami terbuka terhadap hal itu semuanya. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami bisa jujur terhadap setiap hal kecil dalam setiap kehidupan kami, Tuhan akan memulihkan buat setiap kehidupan kami. Ajar kami semua Tuhan, untuk kami bisa jujur terhadap setiap hal apapun yang kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan hari ini Tuhan mau untuk kami belajar jujur bukan hanya dari hal yang besar saja, tetapi dari hal yang kecil sekalipun. Waktu kami bisa jujur, kami percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati kami lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati papa mama
yang selalu menyertai kami semuanya untuk kami bisa selalu nonton FLC Kids online ini dan kami boleh belajar sesuatu, dan kami berdoa biarlah Tuhan menyertai dan memberkati papa mama sehingga apapun yang mereka kerjakan semuanya mereka juga bisa bersikap jujur dalam segala sesuatu apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati hari ini dan Tuhan berkati segala aktivitas kami agar segala sesuatunya kami rindu Tuhan memakai kehidupan kami lebih dan lebih lagi, dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Papa Mama dan adik-adik semuanya. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Adik-adik, bentar ya. Oke, kalau gitu gimana tadi firmannya? Ada yang dapat gak? Pesannya apa? Dari siapa tadi? Kak Hadi. Tadi awalnya Kak Hadi kayak ninja-ninja gitu ya. Oke, kalau udah dapat pesannya dari Kak Hadi, terus habis itu tadi udah puji-pujian bareng Kak Christine, Kak Caca, Kak Lewi sama Kak Gavin. Mantep deh pokoknya ya hari ini ibadah online service ya. Oke, siapa yang tahu temanya apa tadi? Apa? Persahabatan. Integritas? Iya bener, integritas. Yaitu memilih untuk bersikap jujur apapun yang kamu perkatakan dan lakukan. Nah adik-adik, dengan integritas hari ini berarti kita harus belajar bersikap jujur. Mungkin adik-adik ada yang suka berbohong. Ada yang udah jujur mungkin. Oke, ada juga pasti ya. Nah, hari ini kita akan belajar integritas ya. Bukan hari ini doang, tapi sepanjang bulan Oktober ini. Nah, ayat hafalannya apa ya Kak? Nah, yuk kita mulai. Udah siap belum? Oke, kalau gitu kalau udah siap, gerakannya ikutin. Belum? Yuk kita ikutin ya gerakannya kakak ya. 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Wah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Wah, merinding adik-adik. Berarti kita harus belajar untuk jujur. Karena kalau orang jujur pasti semuanya lancar seperti jalan tadi. Tapi kalau misalnya adik-adik suka bohong, nanti itu berliku-liku terus kita diketahuan. Kalau ketahuan nanti dimarahin kan. Iya kan tuh, papanya nanti marahin. Nah jadi kita harus belajar untuk jujur ya adik-adik. Oke? Kalau begitu itu aja informasi dari kakak dan juga sedikit online service hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan ikuti challenge ya lah. Bye-bye.